Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kita berjumpa lagi di dalam Rehat, Renungan Hati Sehat GPI Ngatinegara. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Bapak Tuhan Allah kami, terima kasih Kau sudah berikan kami kesempatan untuk bertemu, untuk membicarakan, untuk membahas, untuk merenungkan firman-Mu agar menjadi penuntun bagi kami. Urapi berkati hamba yang menyampaikan, urapi berkati kami semua yang mendengarkan. Terus tuntun kami, hidupkan kami dalam perlindungan dan tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam kami menjalankan, melakukan firman-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya tertarik, sebenarnya saya sudah lama tertarik dengan kitab Pengkhotbah. Nah, ada baiknya kita sekarang, saya akan ajak Bapak Ibu untuk sedikit menyelami kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. Judul yang saya beri untuk kali ini adalah perihal tertawa. Tetapi kita akan bicara dulu. Pasal ini, Pengkhotbah 7, sebenarnya adalah bicara judul, LAI memberi judul hikmah yang benar. Hikmat yang benar. Hikmatnya sudah benar. Apabila dilakukan dengan benar, hasilnya adalah orang yang melakukannya dengan hidup. Orang yang melakukannya dengan benar akan menjadi benar, dan kebenaran ini akan nampak dan terlihat di mata orang lain. Itu yang luar biasa. Keseluruhan perikop ini pasal 1 sampai 6, Pengkhotbah sebenarnya mengingatkan kita bahwa tanpa hikmat kita akan menjadi orang yang kurang berpendidikan. Kita menjadi orang yang, ya katakanlah dengan bahasa yang lain, kita menjadi orang bodoh. Hidup yang tidak pernah mau menggunakan atau mendengarkan atau memperhatikan hikmat Tuhan akan sia-sia dan tidak berguna. Ayat 1 sampai dengan 5 menjelaskan hal itu. Saya akan bacakan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap orang. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ayat 3, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Ayat 4, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Dari sini jelas menjelaskan bagaimana pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke tempat bersukaria atau pesta. Bagaimana hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Dan orang-orang bodoh, yaitu mereka yang tanpa hikmat, akan lebih suka pergi ke tempat bersukaria, akan lebih suka mengunjungi pesta-pesta. Lebih mementingkan hari kelahiran daripada hari kematian. Ya Bapak Ibu, ayat ini, 5 ayat ini sebenarnya menuntun kita untuk memilih mana yang terbaik untuk kita lakukan. Lebih baik datang ke rumah duka daripada datang ke pesta. Lebih baik bersedih, bersuka, atau prihatin daripada tertawa, bersenang-senang. Ya, terjemahan dari New King James Version, bersedih adalah sad countenance atau wajah yang menunjukkan raut muka yang sedih. Jadi ini adalah sebenarnya tentang respon kita. Ketika kita bersedih, itu adalah sebuah respon kita terhadap bisa saja terhadap masalah yang kita hadapi, atau respon kita terhadap masalah yang orang lain hadapi, yang orang lain punyai. Ada yang menarik tentang wajah sedih ini. Ada penelitian tentang kesedihan, bahwa kesedihan itu sulit dipalsukan. Menurut para peneliti, salah satu kesedihan, tanda kesedihan pada wajah adalah alis yang terangkat,
yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit saja orang di dunia ini yang dengan sengaja seolah-olah berlagak sedih. Dengan kata lain, kesedihan sulit dibuat-buat. Orang bisa berlagak menangis sampai betul-betul keluar air mata. Kita banyak melihat para artis melakukan itu. Tetapi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ketika mereka keluar air mata, alisnya tidak pernah terangkat. Artinya apa? Sedihnya pura-pura. Kesedihan bukan keluar dari hati, tapi dibuat-buat, dipalsukan. Berbeda dengan tertawa. Kita akan bicara dengan tertawa. Perihal tertawa. Saya akan bawa masuk kita semua ke dalam pasal ayat 6. Saya akan bacakan. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Ketika tadi kita di ayat 1-5 kita banyak diarahkan untuk memilih mana yang lebih baik untuk kita bisa bersama-sama. Kita lebih baik bersama-sama dengan orang yang sedang berduka atau kita bersama-sama dengan orang yang sedang berpesta. Boleh kita berpesta. Tetapi ketika kita bicara mana yang lebih baik, mana yang lebih kita sebagai orang Kristen diperlukan, tentunya ayat 1-5 tadi sudah menjelaskan. Orang-orang yang sedang berduka, teman kita, saudara kita, tetangga kita sebagai orang Kristen, kita lebih baik bersama dengan mereka. Sekarang kita bicara tentang tertawa. Kenapa hikmat Tuhan dalam pasal ini menyatakan demikian? Sekali lagi, menegaskan ayat 6. Tertawa orang bodoh adalah seperti bunyi duri yang terbakar di bawah kuali. Duri yang terbakar. Duri pada tanaman apapun, bunga mawar dan sebagainya, pohon jeruk dan sebagainya, adalah mekanisme pertahanan diri. Jadi ketika duri itu tercabut dari tanaman tersebut, sudah nggak berfungsi lagi, sudah tidak berguna lagi. Apalagi kalau mengering dan mati, apalagi kalau dibakar, sebentar saja sudah jadi abu dan tidak akan berguna lagi untuk mekanisme pertahanan. Akan berbunyi seperti semak-semak yang terbakar, kertek, habis itu selesai hilang, sunyi kembali. Itu duri yang terbakar. Berikutnya terbakarnya di bawah kuali. Ini ada kuali terbakar di bawah. Artinya tertutup. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat. Tidak akan bermanfaat. Bahasa gaulnya unfaidah itu. Nah, ayat ini menunjukkan tertawa orang bodoh adalah seperti bunyi duri yang terbakar di bawah kuali. Selain itu tidak bermanfaat sama sekali, bisa saja palsu karena orang nggak melihat. Tidak bermanfaat jelas, nggak berlangsung lama selesai sudah jadi abu. Bisa saja itu palsu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ilmu manusia, biologi, ilmu anatomi, ilmu psikologi, ilmu syaraf, tertawa itu ternyata menghasilkan manfaat neuropsikologis yang penting. Mulai dari memperbaiki suasana hati, melatih otak kita, menutupi rasa sakit, bahkan memperkuat ikatan kita dengan orang-orang yang berbagi tawa dengan kita. Saat tertawa, otak kita menghasilkan reaksi kimia yang secara instan akan meningkatkan suasana hati kita, mengurangi rasa stres, sakit, menyehatkan jantung Bapak Ibu, meningkatkan kekebalan tubuh. Para ahli juga yakin bahwa tertawa terbukti akan mengurangi hormon-hormon stres yang lain. Ketika kita tertawa atau tersenyum saja, dan orang lain melihat kita tertawa tersenyum, kemudian juga akan tertawa atau setidaknya tersenyum. Dan itu akan menimbulkan hal yang positif. Karena yang akan terjadi juga pada orang yang ikut tersenyum setelah melihat kita tersenyum atau tertawa. Itu hal positif dari orang yang melihat saat kita tertawa atau tersenyum. Lain halnya ketika orang bodoh yang tertawa. Ibaratnya tadi seperti duri terbakar di bawah kuali. Orang bodoh tertawa itu sudah mungkin palsu, tidak akan nampak dan tidak akan berdampak. Tertawa orang yang berhikmat sebaliknya akan berdampak pada diri sendiri, menular ke orang lain. Kesehatan yang dimiliki, kesehatan jasmani yang muncul timbul dari tertawa kita akan juga dimiliki oleh orang lain yang ikut tertawa. Tertawa itu menular.
Bapak Ibu ya sering melihat di medsos, eksperimen menunjukkan bagaimana tertawa kemudian menular. Nah, sekali lagi, bagaimana orang tertawanya itu di bawah kuali, itu orang bodoh seperti itu. Sudah tertutup, nggak nampak oleh siapapun, jelas tidak akan menular. Jelas tidak akan kemudian membuat orang lain juga ikut senyum atau tertawa. Sehingga orang lain juga tidak bisa merasakan hal-hal positif yang muncul dari akibat tertawa. Menjadi sia-sia, tidak berguna. Itulah tertawa orang bodoh, orang yang tidak berhikmat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, satu ayat pendek ini yang 6 mengingatkan kita untuk selalu hidup berdasarkan hikmat Tuhan. Kalau tertawa jangan seperti orang bodoh yang ibarat duri terbakar di bawah kuali. Sekecil apapun, sederhana apapun nampaknya. Ayat 6 ini yang hanya pendek satu kalimat pendek, ternyata menuntun kita untuk hidup berguna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri dengan kesehatan yang muncul karena tertawa atau tersenyum, tapi juga ketika menular ke orang lain juga akan membuat mereka menjadi semakin sehat. Bahkan mungkin orang-orang itu tidak kita kenal. Ketika kita tertawa di tempat umum, jangan tertawa sendiri Bapak Ibu, nanti dikira orang gila. Tetapi ketika kita dengan tanpa dibuat-buat begitu, kita gembira, kita tertawa atau tersenyum saja, itu akan menularkan kebaikan bagi orang lain. Dan yang terpenting, itu sebenarnya inti dari kekristenan. Ketika kita mengaku sebagai orang Kristen, artinya percaya kepada Kristus, Sang Pemberi Hikmat, maka kita harus hidup berdasarkan hikmat itu. Hikmatnya akan menuntun hidup kita dan itu akan berdampak pada orang lain. Hidup Kristen bukanlah hidup yang rumit, namun dalam. Masalah tertawa saja sepertinya manusiawi, biologis tertawa. Biasa saja, setiap orang bisa melakukannya, bahkan tadi bisa palsu juga. Tetapi hikmat yang kita dapat sebagai orang Kristen ketika tertawa pun bisa menjadi berkat. Tidak hanya bagi kita tapi bagi orang lain. Tertawanya orang berhikmat berbeda dengan tertawanya orang-orang di luar sana, di dunia yang tidak berhikmat. Ya, kita dapat menggarisbawahi Pengkhotbah pasal 7 ayat 6 itu. Ketika kita menjadikan hidup kita berdasarkan hikmat Kristus, dengan tertawa saja kita bisa menjadi garam dan terang di dunia di sekitar kita dan orang-orang lain yang bahkan mungkin tidak kita kenal. Satu ayat yang sangat luar biasa, sederhana, dan saya tahu pasti semua orang bisa melakukan ini dengan mudah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan bersama-sama berdoa. Bapa Tuhan Allah kami, sungguh kami diingatkan betapa kami sebagai orang Kristen sudah diperlengkapi dengan hal yang sangat luar biasa. Ketika kami berhikmat kepadamu, kami pun dalam hidup kami, dalam segala tingkah kami, bahkan dalam hal tertawa pun, kami dapat memberkati orang lain. Dan kami juga kau ingatkan melalui ayat ini, untuk kami tidak hidup berpura-pura. Pura-pura sedih, pura-pura tertawa, pura-pura menangis. Kami tidak mau hidup seperti itu, Yesus Tuhan. Jadikan kami hidup dalam hikmat-Mu selalu. Jadikan kami berkat, baik bagi kami sendiri maupun bagi orang lain. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa, berserah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.